Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Namun sebelum materi kita mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas bab 3 kelas 8 ya, yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Bagi kalian yang membutuhkan buku ya, Pendidikan Agama Islam semester 1 dan 2, silahkan kalian lihat di kolom deskripsi. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa download. Materi pada hari ini juga saya sudah taruh di kolom deskripsi. Materi yang akan kita bahas yaitu di sini ada peta konsep, itu memahami perilaku jujur, terus memahami perilaku adil, memahami dalil nakli ya, terus memahami cara menerapkan perilaku jujur, terus memahami cara menerapkan perilaku adil, terus dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan. Terus yang terakhir adalah sikap mulia, mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, terus mengutamakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak ada, ya, itu dikatakan dusta ya, atau hoax ya. Itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Rasulullah SAW bersabda, seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur
dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Ya, jadi di hadis ini menerangkan bahwa kalau kalian bekerja di suatu perusahaan ya, terus bosnya memerintahkan untuk menyalurkan sedekah ya, untuk menyalurkan bantuan kepada yang berhak menerimanya. Jika disalurkan dengan benar ya, sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedekah. Nah, orang yang jujur juga akan mendapat kepercayaan dari orang lain ya. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi jujur itu sangat mahal harganya ya. Orang lain pun akan bersimpati atau menaruh kepercayaan kepada dia, karena jujur merupakan kunci atau awal dari kesuksesan. Ada sebuah kisah ya, suatu ketika orang-orang Najran pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seorang yang jujur dan dipercaya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya." Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah ya bin Jarrah. Yang berikutnya adalah menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat kita terapkan ya di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama di rumah ya, kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya ibu minta tolong beli minyak, ya maka kalian harus melaksanakan. Umpama ada kembalian ya, maka harus diberikan kepada orang tua. Terus yang kedua adalah menerapkan perilaku jujur di sekolah ya. Itu dengan cara apabila kalian mendapatkan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, maka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh menyontek ya, bertutur kata dengan benar kepada bapak ibu guru, karyawan dan teman ya. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya. Terus perilaku jujur di masyarakat ya, kita dapat berperilaku jujur di lingkungan masyarakat ya. Kalau jujur di masyarakat berarti harus mengatakan yang sesuai, yang sebenar-benarnya. Kalau tidak ada sesuatu maka tidak boleh dikarang-karang ya, atau menggosip ya sesuatu yang tidak benar, menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, maka ya, itu tidak termasuk orang yang jujur ya, maka akhirnya masyarakat menjadi tidak tentram itu. Terus yang kedua adalah adil ya. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan ya, terus persamaan suku maupun bangsa ya. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Ini bisa kita baca ya dalam suatu kisah ya, sejarah, bahwa Nabi pernah bersabda bahwa seandainya putriku itu mencuri, maka saya sendiri yang akan menghukumnya, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjunjung yang namanya keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Ya.
Kepentingan pribadi atau dunia harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Contoh, kalian diminta bersaksi atas kasus saudara kalian, ya harus dikatakan dengan sebenarnya. Kalau dia salah, harus dikatakan salah, walaupun itu saudara kalian, walaupun itu adik kalian. Jadi harus dihilangkan yang namanya persahabatan, pertemanan, ya duniawi, ya. Dalam ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Mudilah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizolimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Jadi orang yang pemimpin yang adil, ya, seorang imam yang adil, ya, maka dia kalau berdoa, doanya langsung dikabul oleh Allah. Makanya adil ini sangat penting. Apabila nanti kalian menjadi seorang pemimpin, ya, maka berlaku adillah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Itu. Dan setiap kalian itu pemimpin, ya, pemimpin bagi diri kalian, ya, yang menjadi kepala keluarga juga pemimpin itu. Terus yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku adil, ya. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, di sekolah maupun masyarakat. Yang pertama di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada 3 anaknya. Nah, ayah yang adil tentunya tidak membagi secara rata, ya, karena berbeda, ya. Contoh, ya, masing-masing mendapat 100.000, 50.000, sedangkan ada yang mendapat 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Yang SD, ya, kasihnya 50, yang SMA atau SMP, ya, kasih 100, yang kuliah kasih 200. Itu adil karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan dipukul rata, yang SD 200, yang SMP 200, yang SMA 200, yang kuliah 200. Beda kebutuhannya. Jadi anak SD sama anak kuliah berbeda kebutuhannya. Maka ayah yang adil, dia harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus bisa membedakan mana anak SD, mana anak SMP, mana anak kuliah, gitu, ya. Itu namanya adil. Terus adil di sekolah, yaitu menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas, ya. Misalnya pengurus kelas memberikan jadwal piket, ya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Terus yang ketiga, adil di masyarakat, ya, yaitu berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT atau RW ataupun kelurahan, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, terus tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berlaku adil kepada tetangga. Baik, sebelum materi saya akhiri, silahkan kalian tonton kisah Khalifah Umar dan gadis penjual susu sebagai berikut, ya. Umar dan gadis penjual susu yang sangat jujur, ya. Betapa besar hikmah yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan sifat jujur. Semoga kita bisa menjalankan sifat jujur ini di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kalian ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka berperilaku jujur dan adillah, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.